Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulhafandi, SPMSI, yang merupakan peserta Latsar Angkatan ke-10 Puslatbang Kadewadi Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum terkait mengenai akuntabilitas. Adapun materi yang telah disampaikan Ibu Ika hari ini terkait akuntabilitas disampaikan secara baik sekali dengan metode ceramah dan diskusi. Setelah itu baru dilaksanakan sesi diskusi kelompok dengan mengambil salah satu kasus terkait implementasi akuntabilitas pada tokoh publik atau ASN yang berada pada lingkungan pemerintahan. Sebelum kita membahas mengenai tugas berkelompok, alangkah baiknya kita memahami sedikit terkait mengenai apa yang dikatakan akuntabilitas. Akuntabilitas sebenarnya adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi amanah. Nah, dalam hal ini seorang yang telah diangkat menjadi PNS dan profesi PNS atau katakanlah sebagai dosen merupakan amanah yang telah diberikan kepada seseorang tersebut. Maka selayaknya lah seseorang tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dosen dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan akuntabilitas yang telah diberikan sebelumnya, telah disampaikan dan telah didiskusikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa yang menjadi fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama itu ada peran demokrasi di sana. Nah, peran demokrasi ini terkait pada kontrol demokrasi. Kita ketahui dalam sistem pemerintahan yang ada di negara ini telah dilaksanakan yang namanya pemilihan umum, mulai dari tingkat pusat sampai kepada yang terendah itu kepala desa. Nah, selayaknya kita sebagai masyarakat dapat menjadi kontrol demokrasi, artinya dapat mengawasi jalannya demokrasi, apakah demokrasi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan azas demokrasi yang kedua itu fungsi akuntabilitas peran konstitusional. Nah, peran konstitusional ini terkait mengenai mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dengan adanya akuntabilitas publik ini akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu adalah peran belajar. Peran belajar ini terkait mengenai peningkatan efisiensi dan efektivitas ASN. Ini terkait bagaimana seorang yang memiliki jiwa akuntabilitas yang baik itu dapat evaluasi setiap step-step kegiatan yang telah dilakukan, sehingga jika dalam suatu proses kegiatan itu terjadi kekurangan, kesalahan itu dapat dievaluasi sehingga tidak merugikan baik itu pribadi maupun institusi nantinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tingkatan akuntabilitas. Nah, tingkatan akuntabilitas yang paling dasar itu yang paling penting sekali itu ada pada akuntabilitas personal. Nah, ini terkait pada integritas, kejujuran, kesabaran, kemuliaan yang ada dalam diri seseorang. Nah, ini dimiliki oleh seseorang yang dapat berperan dalam pelaksanaan tugasnya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada akuntabilitas individu, bagaimana seorang individu memainkan perannya ketika diamanahkan sebuah tugas tertentu. Terus ada akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder, bagaimana seorang pejabat publik itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap kepada publik atau masyarakat. Selanjutnya terkait mengenai internalisasi akuntabilitas dalam jiwa ASN, khususnya pada profesi kita sebagai tenaga dosen.
tentunya kita akan memainkan peran sebagai tridharma, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Nah, dari hal tersebut tentu kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja kita yang mungkin tidak sesuai dengan jiwa akuntabilitas personal kita. Namun selayaknya kita sebagai seorang ASN yang berada dalam sebuah organisasi sedapat mungkin tetap mempertahankan jiwa akuntabilitas, integritas, kejujuran dalam bekerja. Misalnya terkait mengenai integritas dalam sebuah organisasi. Misalnya kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita atau diperintahkan pimpinan untuk melakukan kegiatan korupsi, curang, dan yang lainnya. Nah, ketika kita memiliki jiwa akuntabilitas, integritas, dan kejujuran yang baik, maka kondisi itu bisa kita atasi dan bisa kita hindari seberapa mungkin, malahan kita menjadi agen perubahan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, demikianlah review dari materi tentang akuntabilitas publik yang sebelumnya sudah disampaikan juga. Nah, terkait mengenai tugas kelompok khusus untuk kelompok 3 itu membahas mengenai akuntabilitas publik, yaitu mengambil tokoh Bupati Klaten yang bernama Sri Mulyani, yang mana beliau telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala daerah, pimpinan daerah, dengan memberikan bantuan hand sanitizer yang notabene berasal dari Kemensos, namun ditempeli dengan stiker kampanyenya, karena memang beberapa bulan ke depan itu adalah masa-masa